Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi pada sistem tenaga listrik. Pernah kepikiran nggak, kenapa saat terjadi gangguan seperti korsleting, listrik bisa langsung mati dalam hitungan detik? Nah, di balik semua itu, ada yang namanya sistem proteksi listrik. Di video ini, kita bakal bahas pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi, komponen-komponen pentingnya, jenis pengujian, sampai tujuan kenapa sistem ini sangat krusial. Yuk kita bahas. Jadi gini, sistem proteksi itu ibarat penjaga dalam sistem listrik. Tugasnya mendeteksi gangguan, mengambil tindakan dengan cepat, dan melindungi peralatan. Cara kerjanya simple. Ada gangguan, dideteksi oleh sensor, relay aktif, circuit breaker langsung memutus arus. Cepat banget, bahkan dalam hitungan milidetik. Tapi, masalahnya, kalau sistem ini tidak pernah diuji atau dirawat, bisa saja gagal bekerja saat dibutuhkan. Makanya, disinilah pentingnya pengujian dan pemeliharaan. Sekarang kita kenalan dulu sama komponen utamanya. Relay proteksi. Ini adalah otaknya. Relay akan memutuskan apakah ini gangguan atau bukan. Contohnya, relay arus lebih. Berfungsi mengamankan peralatan dari arus lebih akibat hubung singkat atau beban lebih dengan deteksi kenaikan arus di atas nilai relay. Ada juga relay diferensial. Relay ini berfungsi sebagai pengaman utama yang sangat cepat dengan membandingkan arus masuk dan keluar, bekerja jika ada perbedaan gangguan internal pada trafo atau generator. Circuit breaker. Relay itu otaknya. CB atau circuit breaker ini tangannya. Tugasnya memutus aliran listrik saat ada gangguan. Harus cepat dan akurat. Trafo arus atau CT. CT digunakan untuk mengubah arus besar menjadi kecil supaya bisa dibaca relay. Trafo tegangan atau biasa disebut PT atau VT sama seperti CT, tapi ini untuk tegangan. Menurunkan tegangan tinggi, jadi aman. Semua komponen ini harus sinkron. Kalau salah satu saja bermasalah, sistem bisa gagal. Nah, supaya sistem ini tetap andal, ada beberapa jenis pengujian. Yang pertama, ada pengujian inspeksi visual. Ini yang paling sederhana. Cuma lihat kondisi fisik seperti kabel rusak, baut longgar, atau bekas terbakar. Tapi jangan salah, ini sering jadi penyelamat dari kerusakan besar. Yang kedua, ada pengujian uji fungsional. Di sini kita benar-benar ngetes kerja alat. Contohnya, relay dikasih simulasi gangguan apakah dia merespon atau tidak. Atau circuit breaker atau CB dites trip atau tidaknya. Nah, selanjutnya ada pengujian pengukuran isolasi. Ini pakai alat seperti Megger. Tugasnya untuk mengecek apakah isolasi masih bagus atau tidak. Kalau jelek, bisa saja terjadi kebocoran arus, bahkan konsleting. Nah, selain diuji, sistem juga harus dirawat. Ada 3 jenis pemeliharaan. Yang pertama, preventive maintenance. Dilakukan rutin walaupun tidak rusak. Contohnya, membersihkan panel atau cek koneksi. Tujuannya untuk mencegah adanya masalah. Yang kedua, predictive maintenance. Ini lebih canggih lagi. Dilakukan berdasarkan data.
seperti data suhu atau kondisi alat. Jadi, kita bisa memprediksi kerusakan yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, ada breakdown maintenance. Ini yang paling tidak diinginkan. Dilakukan saat sudah rusak. Biasanya, perawatannya mahal, lama, bisa mengganggu kerja sistem. Semua pengujian dan pemeliharaan nggak boleh asal. Harus pakai standar, contohnya standar SNI, NITA, atau IAC. Standar ini penting supaya sistem aman, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa semua ini penting? Karena tujuannya adalah melindungi peralatan dari hubung singkat, mencegah beban lebih, mengisolasi gangguan, dan menjaga sistem tetap stabil. Bayangin, kalau tidak ada proteksi, satu gangguan bisa bikin seluruh sistem mati. Jadi kesimpulannya, sistem proteksi itu bukan cuma penting, tapi wajib dijaga keandalannya. Dan cara menjaganya adalah dengan pengujian, pemeliharaan, dan harus mengikuti standar yang ada. Karena dalam sistem tenaga listrik, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.